Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan karunia dari Allah lah kita mampu melaksanakan ibadah. Tangan kita mampu untuk mengangkat takbiratul ihram. Kaki kita mampu untuk melangkah ke masjid. Kemudian pinggang kita mampu untuk rukuk. Semuanya itu adalah kurnia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena beliau, niscaya kita tidak akan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, agama yang mana yang hak dan agama yang mana yang batal. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tema yang akan saya ajukan, yang saya akan sampaikan, yaitu 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Maka datanglah seseorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izni wa aujirni." Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat yang ringkas. Berikanlah aku pesan yang ringkas. Berikanlah aku wasiat yang ringkas. Wasiat ini adalah pesan-pesan kebaikan. Sehingga para ustadz, kapan dia ceramah disebut dengan tausiah. Kemudian seseorang yang mau meninggalkan pesan kebaikan itu dinamakan wasiat. Jadi laki-laki ini meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama, iza qumta fi salatika fasalli salatal muwaddi'in. Kata Nabi, apabila engkau berdiri melaksanakan salat, maka jadikanlah seolah-olah itu adalah salat terakhir dalam hidupmu. Tidak ada lagi kesempatan setelah salat ini untuk melaksanakan salat. Dengan demikian, yang pertama ini ada 2 makna yang terkandung di dalam pesan Rasulullah tersebut. Yang pertama yaitu mengingatkan kita agar melaksanakan solat itu dengan khusyuk. Jangan-jangan ini adalah solat yang terakhir dalam kehidupan kita. Bayangkan seseorang yang sudah divoniskan hukuman mati oleh seorang raja. Kemudian dia diperintahkan untuk solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum lehernya dipancung. Maka dia akan melaksanakan ibadah solat dengan penuh kehusukan. Kenapa? Itu adalah solat yang terakhir dalam kehidupannya. Allah sudah tahu kita solat kaum muslimin. Namun yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li zikrillah. Belumkah tiba masanya kata Allah, orang mukmin ini khusyuk hati mereka itu ketika beribadah kepada Allah. Terkadang kita melaksanakan ibadah salat, namun pikiran dan hati kita tidak dengan solat tersebut. Kita berada di masjid, namun pikiran kita jauh di luar masjid. Nah, solat orang yang seperti ini, maka solatnya itu tidak mendatangkan hal positif dalam kehidupan kita. Makanya ketika seseorang ditanya, "Wahai ustaz, saya sudah melaksanakan ibadah solat, tetapi saya sangat sulit menjauhkan segala dosa dan kemaksiatan." Pertanyaannya bukan solatnya yang bermasalah, barangkali niat dan keikhlasannya dan kehusukannya pun bermasalah. Kenapa kaum muslimin? Sebab kalau orang itu solatnya benar, kemudian kehusukan yang benar, maka jaminannya adalah
inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, seseorang yang melaksanakan ibadah salat, perbuatan keji jalan terus, perbuatan mungkar tetap juga tidak belum berhenti, maka otomatis ada masalah dalam salatnya. Oleh karena itu, makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kamu ingin memasuki salat, maka siapkan dahulu hatimu untuk melaksanakan salat itu. Maka beliau mensyariatkan, beliau menganjurkan membaca lafaz niat sebelum melaksanakan ibadah salat. Katakanlah salat Isya, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Supaya apa? Kalimat usalli atau lafaz niat yang kita lapaskan itu tujuannya adalah yusa'idal qalbi, untuk menyiapkan hati kita sehingga kita masuk ke dalam solat penuh dengan kekhusyukan. Kemudian diawali dengan takbiratul ihram. Ini pertanda bahwasanya solat itu tujuannya adalah untuk ma'rifatullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Maka ketika kita takbiratul ihram, fokuskan hati kita tidak mengingat, tidak mengenang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang kita ingat dalam hati kita. Maka dengan demikian solat kita itu akan berkualitas dan bernilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua yang terkandung dalam wasiat Rasulullah yang pertama tersebut, yaitu mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa ingat dengan kematian. Kenapa? Sebab kematian ini rahasia Allah. Makanya jangan tertipu dengan sehatnya badan, karena kematian tidak menunggu sakit. Jangan tertipu dengan mudanya usia, karena mati tidak menunggu tua. Begitu banyak orang yang usianya muda tapi lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lebih tua usianya. Begitu banyak orang yang segar bugar, sehat badan mereka, namun lebih dahulu dipanggil oleh Allah dibandingkan orang-orang yang sakit sudah setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun sakit. Namun kematian itu adalah syaratnya cuma satu, sampai ajal. Ketika ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta dimajukan walaupun hanya 1 jam, dan tidak bisa diminta dimundurkan walaupun hanya 1 jam. Makanya oleh karena itu kaum muslimin, kebaikan yang bisa kita laksanakan pada hari ini jangan kita tunda hingga hari esok. Kita hari ini bisa untuk melaksanakan satu ibadah, katakanlah ibadah solat duha. Jangan tunda, besok saja saya solatnya, besok saja saya mulainya. Jangan, maka laksanakan hari ini. Kenapa? Kalau seandainya kita tunda, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang menyebabkan kita senantiasa menunda sampai akhir hayat kita nanti. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Rasulullah yang pertama. Kalau mau melaksanakan ibadah salat, maka jadikan itu adalah seolah-olah solat yang terakhir dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kekhusyukan, agar kita merasakan kenikmatan dalam solat itu, agar kita tidak terburu-buru ketika melaksanakan ibadah solat itu. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah solat dengan penuh kekhusyukan, maka saya yakin dan percaya insya Allah solat itu akan memelihara diri kita daripada perkataan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Rasulullah yang kedua kepada pemuda tersebut, kepada laki-laki tersebut, la tatakallam bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Janganlah engkau mengatakan suatu perkataan yang menyebabkan engkau mesti minta maaf kepada seseorang itu. Artinya apa? Berpikirlah sebelum mengucapkan sesuatu. Sudah berapa banyak dengan ucapan kita menyakiti hati orang lain. Sudah berapa banyak dengan ucapan kita sudah menghinakan orang lain. Sudah berapa banyak dengan ucapan kita sudah meribah orang lain dan memfitnah orang lain. Dan ingat kaum muslimin, bahwasanya ucapan yang keluar dari mulut kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keluar dari mulut kita ini akan dihisab oleh Allah. Dan yang paling menariknya kaum muslimin, ketika nanti pada hari akhirat, ya ketika kita dihisab oleh Allah, mulut kita ini dibungkam oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, kami tutup mulut mereka, tangan mereka bersaksi, kaki mereka berbicara, bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu,
Berbuatlah dengan perbuatan yang baik, berkatalah dengan perkataan yang baik. Janganlah sampai perkataan kita ini menyebabkan tersakiti hati orang lain, menyebabkan hati orang lain menjadi pilu, menyebabkan orang lain menjadi terhina oleh ucapan kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah satu kali ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, atadruna mal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang paling bangkrut?" Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan yang dimakan, tidak punya pakaian yang dipakai. Rasulullah tersenyum. Orang yang bangkrut itu bukanlah orang yang tidak punya harta. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Yang bangkrut itu adalah umatku nanti. Ketika dia datang menghadap Allah dengan pahala salatnya, dia menghadap kepada Allah dengan pahala puasanya, dia menghadap Allah dengan pahala zakatnya. Namun dia juga datang kepada Allah dengan dosa pernah memukul orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah meribah orang lain. Maka semua orang itu menuntut kepada mereka nanti keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis pahala salatnya untuk membayar ribahnya, habis pahala puasanya untuk membayar fitnahnya, habis pahala puasanya untuk membalas ucapan-ucapan kotornya. Maka di saat itu masih banyak yang nagih, masih banyak yang meminta pertanggungjawaban. Maka dosa orang itu diambil, habis kebaikannya, kemudian dosanya diambil. Summa turiha finnar, kemudian orang ini dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan. Kenapa? Yang paling banyak menyebabkan amal ibadah kita rosak, amal ibadah kita rusak adalah ucapan yang keluar daripada mulut kita. Habis amal ibadah yang kita transfer kepada orang lain. Jaga amal dengan menjaga lisan kita. Kemudian yang terakhir, wasiat atau pesan Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki itu, yaitu janganlah engkau bergantung kepada manusia. Artinya apa kaum muslimin? Jangan menggantungkan harapan itu hanya kepada manusia. Kenapa? Siapa yang bergantungkan harapan kepada manusia pasti akan kecewa. Oleh karena itu, silakan rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah. Tapi dengan manusia tidak boleh rendah diri. Yang boleh hanya rendah hati. Apa bedanya rendah diri? Orang rendah diri suka menjilat kepada atasan, memuji. Supaya apa? Supaya dikasiani, supaya dapat pekerjaan, supaya dapat duit, supaya dapat ini itulah. Maka orang ini sudah menghinakan. Orang yang menghinakan dirinya di hadapan manusia, maka dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gantungkanlah harapan itu hanya kepada Allah, karena Allah punya jawaban semua persoalan dalam kehidupan kita. Gantungkanlah harapan itu hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mempunyai jawaban semua dalam persoalan kehidupan kita. Demikianlah tausiah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal amin. Bungo TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.